Gambaran tentang benua Atlantis sepenuhnya bersumber dari catatan Plato dalam dua karyanya, yaitu Timaeus dan Critias. Plato menyatakan bahwa puluhan ribu tahun lalu terjadi berbagai letusan gunung berapi secara serentak. Teori Plato menerangkan bahwa Atlantis merupakan benua yang hilang akibat letusan gunung berapi. Pada masa itu, sebagian besar bagian dunia masih diliput oleh lapisan-lapisan es yang disebut era Pleistocene. Dengan meletusnya berpuluh-puluh gunung berapi secara bersamaan menimbulkan gempa, pencairan es, dan banjir. Peristiwa itu mengakibatkan sebagian permukaan bumi tenggelam. Bagian itulah yang disebutnya benua yang hilang atau Atlantis. Lalu, bagaimana munculnya teori bahwa Atlantis adalah Indonesia? Dan apakah Atlantis disebutkan dalam Al-Quran? Simak videonya sampai habis. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi Islami menarik lainnya. Profesor Aricio Nunes dos Santos, seorang antolog dan fisikawan nuklir asal Brazil, melakukan penelitian tentang asal-usul Atlantis dan menemukan kesimpulan bahwa Atlantis adalah Indonesia. Setelah melakukan penelitian selama 30 tahun, ia mempublikasikan hasil penelitiannya dalam sebuah buku. Santos menampilkan 33 perbandingan seperti luas wilayah, cuaca, kekayaan alam, gunung berapi, dan cara bertani yang akhirnya menyimpulkan bahwa Atlantis itu adalah Indonesia. Beberapa ciri yang disebutkan oleh Profesor Santos dari literatur tulisan Plato adalah Atlantis berada di wilayah tropis dengan suhu hangat, panen padi-padian 2 kali setahun, dan tanahnya sangat subur. Adapun bukti bahwa tenggelamnya hanya di kisaran 200 meter diyakini oleh Profesor Santos dari peta batimetri Indonesia yang memiliki perairan dangkal di sekitar pulau-pulaunya. Santos menetapkan bahwa pada masa lalu Atlantis merupakan benua yang membentang dari bagian selatan India, Sri Lanka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, terus ke arah timur. Dan wilayah itulah deretan gunung berapi meletus secara bersamaan. Karena besarnya letusan zaman es Pleistocene yang saat itu terjadi selama beberapa ribu tahun menjadi berakhir, es yang selama itu melingkupi mayoritas permukaan bumi mencair karena tertutup abu. Abu hasil letusan pilar Hercules dalam karya Plato menurut Santos adalah Gunung Krakatau Purba. Adapun pilar Hercules yang lainnya adalah Gunung Dempo. Dahsyatnya letusan Krakatau ini memutuskan Pulau Jawa dan Sumatera, meluapkan air yang berada di dekatnya ke angkasa sehingga menimbulkan hujan besar dan badai, menimbulkan tsunami, mencairkan es, dan menaikkan permukaan air laut hingga 200 meter. Akibat kejadian itu, Atlantis tenggelam sekitar 150 hingga 200 meter. Peristiwa ini selain menyebabkan Atlantis lenyap, juga membinasakan sekitar 20 juta penduduknya yang saat itu sudah dalam kebudayaan yang modern. Adapun untuk penduduk yang masih bisa selamat, menyelamatkan diri menggunakan perahu dan menyebar ke penjuru dunia. Kisah tenggelamnya benua Atlantis mirip dengan apa yang ada di dalam Al-Quran tentang bangsa-bangsa yang dimusnahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendatangkan bencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat dalam Al-Quran memang mengingatkan manusia akan kehidupan umat terdahulu yang Allah musnahkan karena kezaliman mereka dengan mengirimkan azab, menghilangkan daratan, dan menggantikannya dengan lautan. Seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat 41 dan 42. Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu. Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain. Juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 68, 69, dan 70. Maka apakah kamu merasa aman dari hukuman Tuhan yang menjungkir balikan sebagian daratan bersama kamu? Atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun bagi kamu? Atau apakah kamu merasa aman dari dikembalikannya kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia meniupkan atas kamu angin topan dan ditenggelamkannya kamu, disebabkan kekafiran kamu, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun dalam hal ini terhadap siksaan kami. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.
Peristiwa tentang banjir besar yang menenggelamkan bangsa terdahulu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bangsa sesudahnya selalu bertakwa dan bertawakal kepada Allah dan Rasul-Nya. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Haqqah ayat 11 dan 12. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Tuhan mereka. Lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Sahabat soleh beriman, meski Atlantis tidak disebutkan secara eksplisit sebagai wilayah bangsa yang dilenyapkan karena kezalimannya dalam Al-Quran, cerita tentang Atlantis semoga mengingatkan kita kembali akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan menjauhkan kita dari perbuatan yang tidak diridhoinya. Wallahu a'lam bishawab.